Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini mari kita bahas bersama-sama terkait topik gangguan berkemih pasca salin, pasca melahirkan, khususnya retensi urin ya. Saya akan share screen dulu. Oke, jadi ini gangguan berkemih pasca salin yang kita khususkan pada retensi urin. Saya berharap setelah kita berdiskusi pada video ini nanti akan kita refleksikan bersama-sama ya. Jadi kasus ini sebenarnya kasus yang sering terjadi dan kita mestinya pernah mengalami ya menangani kasus ini. Tapi manajemen dan seperti apa penegakan diagnosis setelah kita refreshing dengan materi ini, saya berharap nanti sudah tidak salah lagi ya, dan istilahnya kita mempunyai new insight atau refresh kembali ya terhadap penanganan gangguan berkemih pasca salin ini. Nah, yang disebut retensi urin itu sendiri itu apa? Yaitu tidak adanya proses berkemih spontan atau ketidakmampuan dalam mengosongkan kandung kemih secara spontan dalam waktu 6 jam. Ya, dalam waktu 6 jam itu diharapkan kita ya, dalam waktu 6 jam kan tentunya mesti akan terasa kebelet buang air kecil ya. Nah, dalam waktu 6 jam tersebut jika tidak terjadi proses berkemih secara spontan, itu sudah masuk dalam kriteria retensi urin. Nah, atau yang kedua nih, keadaan pasien yang dapat berkemih spontan, dia kita tanya bisa berkemih, tapi kemudian terdapat residu urin setelah berkemih. Jadi masih ada sisa begitu ya. Setelah berkemih, kemudian kita cross check residu urin, ini jika lebih dari 200 mili pada kasus obstetri atau lebih dari 100 ml pada kasus ginekologi, maka masuk kriteria retensi urin. Nah, untuk ngecek residu seperti apa? Ya, cek residu tentu harus diukur betul ya. Jadi setelah pasien kita minta untuk buang air kecil, kemudian setelah itu kita ukur residunya dengan jalan pasang kateter. Nah, urin yang keluar ini diukur ada berapa. Ya, kalau di atas 200 atau di atas 100 mili pada kasus ginekologi, yang di atas 200 itu lebih pada kasus obstetri, maka masuk dalam kriteria retensi urin. Nah, kalau kita lihat prevalensinya seperti apa? Nah, ini beberapa kasus ya. Pasca salin ini ada 1,7 hingga 17,9%. Jadi intinya ya cukup banyak ya. Hampir kalau optimal, maksimal itu hampir 1/5 pasien mengalami ini. Jadi ada 100 pasien begitu, ya 20-nya hampir 20 ya. 17 lah ya, 17 ini 17,9 kan 18 ya, 18 pasien ini mengalami retensi urin. Jadi ya cukup banyak. Pasca SC dengan pemasangan kateter selama 6 jam ini ada 17,1%. Pasca SC dengan pemasangan kateter selama 12 jam itu ada 7,1%, dan pasca histerektomi vaginal 15%. Pasca histerektomi vaginal dan kolporafi anterior ada 29%. Etiologinya ini saya akan membahas banyak tentang etiologi ya. 1, gangguan persarafan, 2, kelainan otot detrusor, 3, iatrogenik, 4, obstruksi oleh berbagai sebab, 5, ada peradangan dan infeksi, 6, faktor psikis, dan 7, ada usia ya, faktor usia yang semakin tua. Nah, kalau terkait dengan pasca operasi, ini ada gangguan karena pengaruh anestesi ya. Jadi masih ada, artinya hubungannya dengan persarafan juga tadi ya. Kemudian nyeri dinding abdomen. Nah, ternyata rasa nyeri ini juga bisa menyebabkan retensi urin. Kemudian spasme otot. Yang berikutnya adalah akibat manipulasi kandung kemih saat operasi ya. Sering pada saat operasi, entah itu sesio-sesaria, SC ya, ataupun histerektomi begitu. Tentu kita akan membersihkan sisa-sisa darah ya, termasuk juga di daerah kandung kemih ya.
Nah, itu kalau manipulasi yang terlalu banyak, ya tentu ada pengaruh juga ya setelahnya ya terkait dengan retensi urin. Nah, etiologi pasca salin ini biasanya terjadi pada persalinan yang lama, skala 2 lama ya. Ya, pada primi tentu lebih dari 2 jam, pada multi tentu lebih dari 1 jam yang tidak terdapat penanganan secara emergensi ya dengan cepat ya. Ini akan bisa menyebabkan retensi urin. Edem dan nyeri di sekitar saluran kemih bawah itu juga bisa menyebabkan retensi urin. Nah, setelah itu terdapat beberapa etiologi berdasarkan pengelompokan. Kalau secara anatomi, pengelompokan secara anatomi ini etiologinya ada POP ya. POP itu prolaps organ panggul. Itu juga bisa menyebabkan retensi urin. Prolaps organ panggul ini bisa meliputi ada prolaps uteri, bisa meliputi prolaps dinding vagina anterior gitu ya, yang disebut juga vesikokel gitu ya. Ya, dinding vagina anterior ini bisa lemah sehingga vesikanya bisa keluar, prolaps juga, atau meliputi juga rektokel ya, dinding vagina posterior dari vagina lemah ya, kemudian rektumnya masuk ke vagina begitu. Nah, hal-hal seperti ini khususnya yang vesikokel ya, itu akan mempengaruhi kondisi berkemih dari pasien dan tentunya akan bisa mengakibatkan retensi urin. Berikutnya adalah penekanan massa, tumor ginekologi, konstipasi ya, dan terakhir adalah stenosis leher kandung kemih. Tapi ini secara umum ya, yang nanti yang kita secara khusus akan membahas terkait pasca salin ya. Kemudian berdasarkan obat-obatan ya, ini ada opium, antimuskarinik, antipsikotik ya, kalau untuk psikosis ya, gangguan-gangguan psikosis, agonis adrenergik, CA antagonis, antihistamin, dan antispasmodik ini juga ada kaitannya juga dengan kejadian retensi urin. Operatif ya, misalnya nyeri, efek anestesi, pembedahan daerah vesika gitu ya, itu juga tentu akan mempengaruhi. Overdistensi ya, contoh misalnya kayak proses persalinan lama atau operasi obstetrik ya, ini salah satu etiologi juga. Maka pada persalinan itu jangan lupa kalau janin kadang belum lahir itu juga perlu dilakukan pengosongan kandung kemih ya tentunya ya, supaya apa ya, salah satunya supaya nggak over distensi ini ya, dan terkadang juga over distensi ini bisa menyebabkan gangguan pasase ya, gangguan kepala janin, atau kalau dia presentasi kepala menjadi tidak bisa turun gitu ya, maka sering-sering aja diberikan dikosongi ya. Nah, kalau terlalu lama terjadi overdistensi, tentu persarafan juga akan terganggu dan akhirnya akan menyebabkan retensi urin. Neurologis ya, ini misalnya ada trauma medullospinalis, penyakit neurologis degeneratif, sindrom cauda equina atau sindrom Fowler. Metabolik pada penyakit yang terkait dengan diabetik atau hipotiroid ini juga bisa. Psikogenik juga ternyata bisa ya. Histeria, depresi, orang-orang dengan schizofren juga bisa. Infeksi, ISK, herpes genital. Maka nanti dasar untuk terapinya salah satunya ya mengobati infeksinya ini ya. Jika terjadi retensi urin atau gangguan berkemih pasca persalinan. Nah, untuk penegakan diagnosis, ini dari anamnesisnya itu ada dua, yaitu secara klinis, keluhan-keluhan secara klinis. Yang kedua adalah anamnesis yang etiologis. Ya, secara klinis tentu kita bisa cross check ya, tidak bisa berkemih secara lampias. Ya, pasca persalinan, post SC, post partum spontan ya, itu harus di cross check nih selama paling enggak 6 jam itu sudah berkemih apa belum. Nah, kalau belum merasa belum berkemih, nah ini harus
kita curiga jangan-jangan ada retensi urin. Atau kita tanyakan kalau misalnya dia berkemih itu sudah merasa lampias apa belum? Artinya merasa tuntas atau puas atau belum? Ya. Yang kedua adalah secara klinis waktu berkemihnya jadi lama begitu ya. Artinya kekuatan kontraksi dari otot-otot vesika itu tentu kurang baik gitu ya. Nah, frekuensi berkemih jadi lebih sering ya. Ini pada kasus-kasus yang memang sudah over distensi. Jadi kan retensi urin ini kan pipisnya nggak bisa keluar begitu ya. Tertampung di dalam vesika urinaria. Nah, sedangkan produksi urin ini kan berjalan terus. Ginjal ini selalu produksi urin. Ya, ada ginjal kiri, ginjal kanan, selalu produksi. Otomatis dia terjadi over distensi. Ya. Over distensi dari isi kandung kencing, isi VU. Nah, over distensi inilah yang akhirnya dia nggak bisa merasakan kebelet pipis, tapi karena over, tentu tumpahnya. Nah, tumpah ini akhirnya bisa keluar, bisa pipis, tapi sering. Tapi pipisnya dalam artian bukan otot dari vesikanya yang berkontraksi, tapi karena over distensi tadi, ya. Over distensi dari vesika sehingga tiba-tiba tumpah, tiba-tiba ngompol sedikit, tiba-tiba ngompol sedikit, nanti enggak lagi, nanti ngompol lagi, nanti enggak lagi. Jadi seperti itu. Jadi frekuensi berkemih jadi lebih sering. Namanya overflow ya, overflow incontinentia. Jadi malah jadi kayak ngompol terus itu. Nah, itu juga salah satu tanda ya retensi urin. Kemudian berikutnya adalah tidak dapat berkemih sama sekali. Nah, ini ada kaitannya tadi ya dengan frekuensi berkemih lebih sering, overflow ya. Terus kandung kemih dan abdomen terasa penuh. Ya, memang ada yang ngerasain kok perutnya membesar gitu ya. Nah, ini secara klinis. Dan jangan lupa secara etiologis tadi yang sudah saya jelaskan di depan itu juga digali ya. Apakah habis operasi, apakah kemudian ada infeksi, ya kan? Apakah minum obat-obat tertentu? Nah, itu digali semuanya. Apakah terasa nyeri? Ya. Nah, itu harus digali semua ya. Supaya apa ya? Supaya ketemu betul bahwa oh ini ternyata retensi urin. Nah, penegakan diagnosis untuk berikutnya adalah kita cross check nih secara pemeriksaan fisik seperti apa. Yang pertama jelas palpasi abdomen ya, nyeri suprapubik ya. Tentu kita juga bisa ngerasain nih, oh suprapubisnya ini kok penuh rasanya ya. Ya ini retensi nih begitu ya. Periksa bimanual juga bisa, tapi memang jarang digunakan ya. Ini akan teraba massa kistik yang mendesak dinding vagina anterior. Ya, ini setelah pasien diminta berkemih ya. Jadi ibu berkemih sudah istilahnya sudah cukup kemihnya, cukup ya. Kita periksa bimanual. Tuh, kalau misalnya ada massa kistik yang mendesak ya mungkin itu vesika yang overflow gitu ya. Berikutnya juga bisa dicek periksa residu urin ya. Residu urinnya berapa ya. Tadi kalau sudah merasa lampias berkemih ya, kita cross check, kita pasang kateter ya. Kateternya kita ukur, kita sambungkan dengan gelas ukur ya. Residunya berapa? Jika residunya 200 atau lebih, ya berarti dia confirm menderita retensi urin untuk kasus obstetri ya. Kalau untuk ginekologi over 100 ya. Nah, itu untuk penegakan diagnosis. Dan pasien biasanya merasa nyeri ya. Nyeri suprapubis nggak nyaman gitu. Oke. Untuk yang lain penunjang. Nah, ini USG jelas. Ini sangat gampang sekali ya. Kalau kita letakkan prop USG di dalam kita cari apa namanya organ-organ kewanitaan, maka tentu yang terlihat pertama adalah vesika urinaria yang over distensi, ya, yang tentu yang besar sekali begitu ya, tidak terisinya nggak cukup, ya, tidak seperti ala kadarnya vesika urinaria gitu, ya.
Yang kedua urodinamik, yang ketiga juga bisa cross check urinalisis ya. Nah, terkadang faktor ISK, infeksi saluran kemih ini yang bisa menyebabkan retensi urin. Nah, kasus-kasus retensi urin ini kalau yang di sini kita bahas pasca salin ya, itu yang banyak. Ternyata tidak hanya pasca salin saja ya. Saya pernah mendapatkan kasus ibu hamil masih trimester 1, itu ternyata juga terjadi retensi urin. Dia datang dengan keluhan nyeri perut. Nah, nyeri perut itu di trimester 1 saya udah curiga jangan-jangan ini kehamilan ektopik begitu ya. Tapi kemudian di anamnesis, kita periksa, dan sampai ke temu ultrasonografi menjadi sangat jelas karena saya melihat VU vesika urinaria yang over distensi. Wah, ini berarti nyerinya dari sini begitu ya. Di mana terlihat juga di dalam rahim ada gestational sac dan ada janin yang masih usianya masih trimester 1. Ya artinya ini lebih ke arah retensi urin. Nah, penyebabnya akhirnya harus kita tahu. Kita lacak satu persatu ya seperti tadi ya, etiologinya apa. Kita lacak satu persatu dan akhirnya ketemu kalau dia penyebabnya adalah ISK. ISK kenapa? Ya karena kehamilannya bisa. Karena kehamilan juga peristaltik dari organ-organ perkemihan itu juga akan menurun ya, atau justru juga terjadi stasis urin di vesika urinaria, dan kebetulan orangnya ini minumnya juga nggak begitu baik ya, nggak begitu banyak, terus kemudian juga suka untuk kebiasaan ngampet BAK ya, jadi tidak kebelet BAK tidak langsung segera ke kamar mandi tapi ditahan dulu. Nah, akhirnya cocok ya, keluhan-keluhan itu cocok, ISK kita terapi, akhirnya baik. Nah, tata laksananya ini ya sebenarnya. Oke, kita cross check dulu tata laksananya. Nah, yang penting kita cek dulu bahwa secara anamnesis dan pemeriksaan fisik serta penunjang ini sudah jelas tegak diferensial diagnosisnya ya, sudah tegak diagnosisnya bahwa dia ada retensi urin. Nah, kalau memang tegak retensi urin maka kita perlu periksa residu urinnya tadi ya, kita cek ya residunya berapa. Terus kita periksa urinalisis juga untuk mengetahui ada ISK atau tidak ya. Nah, kita perlu berikan obat-obatan ini. Antibiotik jelas karena dia bisa juga karena ISK begitu. Kemudian hidrasi 3 liter per hari itu dalam artian sebenarnya ini adalah dosis yang banyak gitu ya. Ya kan rata-rata 8 gelas itu kan istilahnya 2000 itu juga sudah rata-rata ya. Tapi ini dibuat banyak 3 liter per hari supaya apa? Supaya urinnya tidak stasis, tidak mudah berhenti dan menjadikan media yang bagus untuk kuman untuk berkembang biak gitu. Terus diberikan prostaglandin ya. Prostaglandin ya dalam artian ini bisa misoprostol 2 kali 1 tablet ya. Oke. Nah, ketika dicek residu urin ya, kalau ternyata residunya itu ya setelah pipis ya, setelah pipis dia merasa puas, lampias, kita cross check residu urin. Nah, jika residunya itu kurang dari 500 ya, nih ya, yang ini ya, maka cukup terapinya adalah kateter buka tutup ya. Buka tutup dalam artian di sini seperti bladder training ya, kita bisa bilang itu bladder training. Ya, buka tutup. Kebelet pipis dibuka. Ya, terus kemudian setelah pipis ditutup lagi gitu ya, pakai karet atau pakai klem gitu. Nah, sampai bisa berkemih spontan. Nah, itu ya. Tapi kalau residunya antara 500 sampai 1000, maka perlu kateter tinggal. Artinya vesika urinarianya ini diistirahatkan selama 1 kali 24 jam. Gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 1000 sampai 2000 ml, maka perlu kateter tinggal 2 kali 24 jam.
Nah, jika residu tadi yang diperiksa di awal lebih dari 2000 ml, maka perlu kateter tinggal 3 kali 24 jam. Nah, ini algoritma yang bisa diikuti ya. Nah, setelah di kateter tinggal, jadi ini tergantung dari residu tadi ya. Misalnya yang ini ya jalurnya 1 kali 24 jam selesai, maka terapi berikutnya adalah manajemen berikutnya adalah buka tutup kateter per 4 jam selama 24 jam. Kecuali bisa dapat berkemih. Jadi ini apa namanya? Ya bladder training itu sendiri ya. Nah, berikutnya adalah kateter dilepas pagi hari dan evaluasi 4 sampai 5 jam kemudian. Jika bisa berkemih spontan, ya kembali lagi ya, sudah dilepas nih ya, kateternya dilepas. Kemudian dia diminta udah kerasa pipis, diminta untuk BAK spontan ya, di cross check lagi residunya gitu ya. Jika residunya itu kurang dari 200 kalau untuk kasus obstetri dan ginekologi kurang dari 1000 untuk kasus ginekologi ya maka ini pulang. Tapi kalau masih sama atau masih lebih, maka kita kembalikan lagi algoritma ini ke atas ya. Jadi artinya belum selesai. Begitu juga yang ini ya. Jadi setelah tadi melalui sini ya, tidak dapat berkemih spontan, maka kembali lagi ke atas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu ini apa namanya akan mondok berhari-hari begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembiayaan bagaimana begitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak harus mondok terus-menerus ya sampai akhirnya spontan karena memang bisa lama nih ya. Bisa 1 minggu nih. Kalau 1 minggu untuk menunggu supaya dia bisa BAK spontan, saya rasanya kurang bijak begitu. Ya, jadi sebenarnya boleh dipulangkan pada kasus-kasus seperti ini ya. Jadi kita evaluasi sehari, harapannya sehari post SC atau postpartum lah paling enggak ya, 1 hari 2 hari postpartum dengan retensi urin, harapannya udah bisa. Tapi ternyata belum gitu ya. Ya nggak masalah. Secara obstetri pos persalinannya atau katakanlah kondisi postpartumnya baik, tapi masih ada retensi, boleh kita pulangkan, tapi dengan apa namanya kateter, dia memakai kateter, ya. Dan edukasinya ya sama seperti ini. Nanti misalnya katakanlah residunya sampai katakanlah berapa begitu ya. Jadi misalnya sampai 1000, maka dia harus istirahat nih, tidak boleh bladder training dan kita harus ajarkan bladder training juga kepada pasien. Nah, ngelepasnya kapan? Nah, ngelepasnya pada saat kita minta periksa ulang atau kontrol ke poli. Ya, kita periksa lagi terus kemudian di poli bisa latihan bladder training ya. Atau misalnya dilepas aja. Begitu dilepas, kita cek residu lagi. Nah, untungnya kalau di poli, cek residunya tidak harus dipasang kateter lagi. Walaupun sebenarnya harusnya dipasang ya, nanti di cross check nanti 200 mili atau berapa begitu. Tapi bisa dilakukan USG. Ya. Jadi kasus yang tadi saya ceritakan hamil trimester 1 dengan retensi urin, kasusnya juga sama. Itu saya pulangkan dengan memakai kateter gitu. Kemudian saya minta untuk kontrol kembali, terus kemudian kateter kita lepas, dia pipis, ya. Terus kemudian saya USG, ternyata kandung kencingnya sudah kempes. Artinya kan sudah nggak ada residu itu, berarti sudah baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah pencegahan yang jelas ya. 1, pemasangan kateter tinggal selama 24 jam pada kasus persalinan lama dan kala 2 lama. Ini bisa dicegah ya dengan ini. Yang kedua, mengurangi nyeri jahitan premium dengan analgetik adekuat. Yang ketiga adalah pengelolaan nyeri pasca operasi. Ya, ini jelas ya. Lalu terapi tentu harus adekuat ya. Analgetik ya tadi sudah kita singgung, antibiotik, terus prostaglandin ya. Antibiotiknya bisa pilihannya cotrimoxazole 2 kali 480 mg,
ampisulbactam 3 kali 375 mg atau ciprofloxacin 2 kali 500 mg. Ya, jadi kita pastikan semua adekuat dan kita ikuti lagi algoritma atau flowchart ya, gambar tadi ya. Ya, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini di cross check ya dengan buku textbook atau jurnal-jurnal terkini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.